Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua dimanapun berada. Kembali lagi kita di program BPJS On Air kantor cabang Bapak Tuan. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung dan selamat datang kembali ya di program ini, di mana hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa juga dengan pemateri yang luar biasa juga yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, keluh kesah teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua yang berada di live silahkan bertanya ya, siapkan pertanyaan terbaik dan langsung di komen aja di kolom komentar di bawah. Oke ya. Namun sebelumnya kami menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, kita akan membahas tuntas dulu tentang tema kita hari ini, yaitu tentang kanal layanan non tatap muka BPJS Kesehatan ya. Oke, sebelumnya Kak, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Kak dengan Sobat JK. Oke, halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Ruhul Hilyati. Biasa dipanggil Ayah, saya sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan kantor cabang Bapak Tuan. Oke, jadi Kak Ayah ini sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan ya Kak, juga yang tentunya akan membantu teman-teman semua menjawab pertanyaan dari teman-teman semua nantinya ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Kak tugas dan dari jabatannya itu gimana nih Kak? Oke, nah jadi dari staf komunikasi dan kesekretariatan itu pastinya bertugas dalam hal komunikasi internal maupun eksternal, juga mengenai kesekretariatan kantor cabang, protokoler, kearsipan dan lain sebagainya. Tapi pastinya karena kita sebagai duta BPJS Kesehatan ya, Mega ya, jadi kita juga harus mengetahui dan update mengenai ketentuan ataupun update dari regulasi mengenai BPJS Kesehatan yang nantinya dapat membantu teman-teman semuanya apabila ada kesusahan ataupun pertanyaan mengenai BPJS Kesehatannya seperti itu. Itu ya teman-teman semua, salam kenal dari Kak Ayah yang sebagai pemateri kita ya, yang akan mengupas tuntas tentang materi kita hari ini. Oke. Jadi pelayanan publik yang berkualitas itu kan merupakan suatu hak setiap warga negara ya, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang cepat, mudah, akuntabel ya. Jadi selain penyelenggaraan program jaminan kesehatan atau JKN pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang mengamanatkan bahwa BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta Indonesia kayak peserta JKN di seluruh Indonesia. Oke. Jadi seiring berkembangnya teknologi informasi pada saat sekarang ini, jadi semuanya itu udah serba digital ya Kak. Jadi memudahkan bagi seluruh peserta itu tidak harus langsung ke kantor, tetapi kita bisa memaksimalkan dengan mudah, yaitu dengan cara adanya kanal layanan non tatap muka BPJS Kesehatan. Nah, apa saja sih kanal layanan itu dan apa aja yang kita akan dapatkan dan kita butuhkan di kanal layanan tersebut nanti akan dikupas tuntas oleh pemateri kita hari ini. Oke. Mungkin dari tema kita hari ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak. Apa sebenarnya kanal layanan non tatap muka BPJS Kesehatan di kantor cabang Bapak Tuan? Oke, baik. Nah, jadi kanal layanan non tatap muka itu adalah kanal layanan digital yang sebenarnya tujuannya adalah mempermudah peserta. Jadi peserta tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mengurus administrasinya, untuk menanyakan informasi atau memberikan pengaduan. Nah, jadi di kita itu ada kanal layanan tatap muka diantaranya ini yang di atas ini Mega nih. Ada mobil CKN, Pandawa, Kersen 165. Kemudian kita biasa kalau di Vaskes itu ada namanya SIPP juga, PIPP FKTP dan PIPP FKRTL. Nah, jadi sebenarnya memudahkan peserta, mungkin dari peserta ini udah ada yang nanya nih Mega, gimana cara ngaktifkan, gimana cara minta informasi, pengaduan. Nah, jadi bisa melalui kanal pelayanan non tatap muka kita ini, memudahkan peserta. Mungkin pesertanya lagi kerja nih, ataupun lagi sakit di rumah, nggak sempat ke kantor, jadi bisa memanfaatkan non tatap muka. Jadi dari rumah pakai HP aja udah bisa mengurus
administrasi BPJS Kesehatannya. Ya, Seperti jadi itu. sudah serba mudah sekarang ya Kak, Sudah nggak serba perlu harus ke digital. kantornya gitu ya. Betul. Oke, jadi apa nih Kak manfaat bagi peserta yang menggunakan kanal layanan ini? Jadi sebenarnya manfaatnya itu sangat banyak ya. Jadi yang pertama udah pasti menghemat waktu, menghemat biaya daripada jauh-jauh datang ke kantor cabang. Kemudian pelayanannya itu lebih cepat juga kan, karena kan dia hanya tinggal nunggu dari HP sambil ngerjain pekerjaan yang lain. Bisa nunggu administrasinya itu diproses, kemudian memudahkan peserta itu mendapatkan informasi. Mungkin dia cuma perlu informasi aktif atau enggak kartunya, jadi dia bisa secara online aja gitu, nggak perlu jauh-jauh ke kantor, informasi yang didapatkan juga lebih cepat gitu. Caranya gimana nih Kak? Nah, jadi caranya kalau misalnya mau ngecek status kepesertaan, informasi ataupun pengaduan, bisa juga melalui aplikasi mobil JKN, tinggal di-download aja aplikasinya. Tapi kalau misalnya perlu urusan administrasi yang lebih detail gitu ya, seperti penambahan anggota keluarga, penonaktifan peserta dari luar negeri, kemudian atau pengaktifan kembali status kepesertaan, bisa melalui nomor Pandawa di 0811 8165 165. Jadi nanti tinggal dicek aja nomor Pandawanya. Kemudian nanti dari Pandawanya akan ngerespon dengan memberikan 3 pilihan. Jadi pesertanya butuh apa nih? Apa butuh administrasi, informasi ataupun pengaduan, nanti bisa dipilih. Kalau misalnya memang butuh administrasi, tinggal klik administrasi, nanti akan dikasih link sama Pandawanya nih. Nah, di link itu boleh dipilih aja sesuai kebutuhan, nanti di-upload berkasnya akan diproses oleh petugas kita maksimal 1x24 jam seperti itu. Mungkin ini juga bisa membantu menjawab pertanyaan peserta yang dari tadi sudah bertanya ya. Jadi kalau bisa butuh administrasi, penambahan anggota keluarga, pengaktifan, boleh langsung aja cek ke nomor Pandawa kita. Ya, boleh di screenshot aja sekarang, boleh dihubungi langsung nomor Pandawanya. Betul. Jadi kalau ngomong-ngomong soal karena layanan tatap muka, non tatap muka kan Kak. Jadi si bingung nih Kak, gimana mungkin cara cek status kepesertaan itu di nomor Pandawa ini gimana? Oke, kalau mau, tadi kan kita udah jelaskan administrasi ya. Nah, jadi kalau misalnya mau ngecek status kepesertaan itu dia masuknya ke menu informasi. Nah, jadi nanti ketika sudah dicek Pandawanya, ketika direspon oleh Pandawa, boleh klik aja menu informasi. Nah, di situ informasi ada banyak nih Mega, bisa dicek oleh peserta. Di antaranya cek status kepesertaan, cek iuran, cek nomor virtual account, dan lain-lain. Jadi sekarang nih sambil nonton live, boleh dicek aja nomor Pandawa, nanti dicek aja di situ fitur apa saja yang bisa diakses oleh peserta di menu informasi. Ataupun juga kalau mau ada pengaduan juga boleh dicek di menu pengaduan, apakah nanti ada pelayanan yang kurang menyenangkan didapat di Vaskes ataupun lainnya yang kurang berkenan di hati peserta, nanti boleh diajukan aja di menu pengaduan seperti itu. Jadi kalau misalnya selain di Pandawa, pengaduannya bisa juga di aplikasi mobil JKR ataupun telepon aja ke Care Center 165 kalau sedang ada gangguan di Pandawa kita. Gitu. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kami Duta BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta JKN untuk memanfaatkan kanal layanan tatap muka ini karena sebagai solusi ya yang memudahkan pelayanan yang cukup konkret, mudah, cepat, aman, dan efisien. Betul. Ya. Nah, dengan memanfaatkan layanan digital ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kapan saja ya, di mana saja selama 24 jam. Nah, tanpa harus datang ke kantor. Betul, seperti itu ya. Oke, teman-teman semua. Oke, buat teman-teman semua yang sudah bergabung, boleh silahkan siapkan pertanyaan terbaiknya dan juga silahkan di komen di kolom komentar ya. Udah banyak nih, sudah 137.000 orang nih Mega yang nonton dan bertanya ya, udah tumpah-tumpah pertanyaannya. Oke, mungkin bisa jawab ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, pemateri kita akan mengupas tuntas juga tentang pertanyaan teman-teman semua ya. Mungkin dimulai aja Kak dari yang pertama. Oke. Dari Mama Razka. Halo Kak, mau nanya kalau kena denda rawat inap pasca operasi sesar berapa biaya bayarnya Kak? Oke, nah berarti ini denda rawat inap karena sebelumnya ada keterlambatan pembayaran. Jadi sebelumnya kita disclaimer kalau untuk iuran BPJS Kesehatan itu kita tidak ada denda karena keterlambatan pembayaran, tapi adanya denda pelayanan. Karena keterlambatan pembayaran itu jika ada mengakses rawat inap itu maka akan dikenakan denda. Nah, perhitungan denda kita tidak bisa memberikan angka pasti. Kenapa? Karena perhitungan itu nanti di rumah sakit berdasarkan diagnosa dari dokter. Nah, perhitungannya
Nilainya itu dia 5% dikali sama jumlah bulan menunggak dikali sama diagnosa dokternya. Kita anggap aja nih, misalnya dia menunggaknya itu ada sekitar 2 bulan nih Mega. Berarti 5% dikali 2 bulan dikali sama jumlah diagnosanya itu. Misalnya diagnosanya itu 5 juta, berarti 5% dikali 2 bulan dikali 5 juta. Nah, itu adalah denda yang harus dibayarkan. Ya. Jadi semakin besar jumlah bulan dia menunggak, semakin besar pula denda layanan. Jadi dipastikan untuk teman-teman semuanya, untuk menghindari denda pelayanan rawat inap tadi, dipastikan iurannya itu dibayarkan setiap bulan gitu. Nah, dan denda ini dia akan hilang selama 45 hari. Jadi dari tanggal dibayarkan sampai 45 hari kalau ada rawat inap, nah dalam masa itu dikenakan denda. Tapi kalau sudah lewat dari 45 hari tidak ada lagi denda yang dikenakan, seperti itu. Seperti itu ya Mama Raska. Mungkin jelas ya dijelaskan oleh pemateri kita tadi. Oke, lanjut Kak. Dari kupon harian. Oke. Saya sudah resign kerja. Lalu BPJS-nya dari perusahaannya mau ke Mandiri. Oke. Nunggu dinonaktifkan dulu atau gimana Kak? Oke, nah kalau misal peralihan ke Mandiri itu memang statusnya harus nonaktif terlebih dahulu. Namun kalau misalnya memang menunggu dinonaktifkan perusahaan agak lama, bisa juga dilampirkan ke kita menggunakan surat resign atau surat keterangan sudah tidak bekerja lagi, seperti itu. Jadi nanti akan kita nonaktifkan manual, baru kita langsung peralihan ke Mandiri. Seperti itu ya kupon harian. Oke, lanjut Kak. Dari pagar-pagar. Oke, titik pagar-pagar. Kak, pasien banyak yang marah di Puskesmas Sultan Daulat. Daulat ya. Ini Sultan Daulat Subuh Salam nih kayaknya Kak ya. Oh iya. Karena jaringan error nih kalau untuk melaporkan hal-hal seperti itu gimana, Kak? Nah, jadi nanti boleh langsung aja dikonfirmasi ke PIC dari Vaskesnya, biasa ada petugas BPJS. Nah, jadi biasa kalau misalnya jaringan error itu terkait ke antrian online di mobil JKN. Nah, jadi kalau misalnya dalam keadaan jaringan sedang tidak stabil ataupun sedang ada maintenance, jadi boleh diarahkan peserta itu untuk mengambil antrian secara manual terlebih dahulu sambil menunggu pihak IT kita berusaha memperbaiki error yang ada tadi gitu. Seperti itu ya Kak, titik pagar-pagar ya. Oke Kak, lanjut dari Kak Ririn Alditia. Kak, saya cerai 2018, baru nonaktif BPJS PNS 1 minggu yang lalu. Ya, mau aktifkan kembali, mau aktifkan lagi, bisa nggak Kak? Tapi saya sudah menikah lagi. Oke, berarti ini sebelumnya kakaknya sama suami sebelumnya itu PNS. tanggungan PNS. Jadi karena sudah menikah lagi mau diaktifkan, bisa kalau misal memang suami yang barunya ini juga PNS, itu bisa dimasukkan kembali ke tanggungan. Tapi kalau misalnya PNS ataupun pegawai swasta dan pekerja lainnya yang ditanggung itu bisa dimasukkan ke tanggungan. Tapi kalau misalnya memang suami barunya ini pekerja yang tidak ditanggung BPJS-nya, nanti bisa dilakukan peralihan ke Mandiri. Nanti bisa diaktifkan dengan melampirkan kakak terbarunya. Nanti akan dilakukan validasi oleh petugas kita. Nah, cara mudahnya itu kita ada layanan non tatap muka, jadi nanti kakaknya boleh lapor aja ke nomor Pandawa di sini, nanti akan diproses oleh petugas kita. Jadi nggak usah datang ke kantor, langsung aja nih sekarang nih, karena udah dapat informasinya, boleh di save aja nomor Pandawa, nanti boleh di chat dan dituntaskan segala keperluannya seperti itu. Begitu ya Kak Ririn. Oke Kak, lanjut Kak dari Kak Ci. Ya, Kak, saya kan sudah menikah, sekarang hamil. Itu kita buat BPJS baru lagi atau gimana? Oke, nah jadi kalau misalnya memang sudah menikah, itu BPJS-nya kita validasi ulang berdasarkan data terbaru. Tapi bukan berarti BPJS-nya dibuat baru gitu, karena kita kan menggunakan nomor NIK. Nah, jadi NIK sebelumnya itu kan mungkin masih bersama keluarga lama. Ketika sudah menikah nanti kita validasi berdasarkan data terbaru. Nah, jadi karena kakaknya lagi hamil nih, penting sekali memastikan kepesertaan BPJS-nya selalu aktif. Jadi nanti ketika lahiran tidak ada kendala gitu ya. Nah, jadi untuk mengecek statusnya selalu aktif, boleh melalui nomor Pandawa aja. Tadi kan katanya sudah baru menikah, nanti boleh divalidasi dulu datanya melalui nomor Pandawa ini. Jadi yang penting dicek dulu status kepesertaannya itu aktif atau tidak. Gitu. Seperti itu ya Kak.